Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut kepada episode yang ketiga tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai kepada Rasulullah perjalanan ke Syam bertemu dengan pendeta Buhaira, dan diterangkan oleh pendeta tersebut bahwa Muhammad kecil dipesankan kepada Abu Talib supaya kembali ke Mekah karena dikhawatirkan banyak orang yang benci kepada beliau karena beliau adalah calon nabi akhir zaman. Pada pertemuan yang kemarin ya, kita lanjut. Safratuhu tsaniyah ila Syam. Perjalanan berniaga Rasulullah yang kedua kalinya ke negeri Syam. Fil khamisati wal ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah usia 25 tahun, saparo ila Syam marratan tsaniyah. Beliau berniaga, berlayar, bepergian ke Syam yang kedua kalinya. Fi tijaratin li Sayyidati Khadijah, membawa dagangan kekayaan Siti Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin. Beliau adalah seorang perempuan terhormat, seorang bangsawan, dzata syarafin wa malin, dan seorang perempuan yang kaya raya, seorang saudagar kaya ya. Tastajiru ar-rijala fi maliha, suka memperdagangkan, menyuruh kepada laki-laki untuk mendagangkannya ya. Memperniagakan dagangannya kepada para laki-laki yang dapat dipercaya. Wa qad ikhtara li hadzal amal. Beliau sungguh memilih Muhammad li hadzal amal, untuk pekerjaan ini. Jadi Kanjeng Rasul Muhammad usia 25 tahun dipilih oleh Khadijah untuk memperdagangkan harta dagangannya. Li'annaha sami'at bisidqihi, karena beliau Siti Khadijah pernah mendengar tentang berita kejujuran Nabi Muhammad. Mendengar seorang pemuda yang sangat jujur, wa amanatih, sangat amanah, wa akhlaqih asyarifah, dan akhlaknya yang baik. Jadi Siti Khadijah alasan memilih Muhammad untuk memperdagangkan dagangannya adalah karena pernah mendengar berita bahwa ada seorang pemuda bernama Muhammad, akhlaknya baik, amanah, kemudian jujur gitu ya. Sehingga terpilih oleh Siti Khadijah untuk menjadi asistennya. Wa kana mahu khadimuha Maisarah. Dalam perjalanan tersebut
beliau dibarengin oleh seorang pembantu Khadijah bernama Maisarah. Siapa itu? Maisarah. Maisarah bukan perempuan tapi seorang laki-laki. Cuman namanya saja pakai ta marbutoh. Padahal adalah seorang laki-laki Maisarah. Bukan perempuan. Jadi beliau berlayar berdagang ke Syam didampingi oleh Maisarah. Maisarah merupakan pembantu Khadijah. Faba'a wa bata'a, beliau berdagang dan berjual beli. Ya. Waraja'a birihin azim. Mereka berdua berdagang dan berjual beli dengan pulang membawa bati yang begitu baik, begitu hasil. Jadi birihin azim, dengan hasil bati yang sangat menakjubkan. Kita lanjut. Zuwajuhu bisaidati Khadijah, perkawinan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisyahraini min safaratihi atsaniyah. Ba'da ruju'ihi, setelah kepulangan beliau berdagang, bisyahrain, jarak 2 bulan, min safaratihi, dari perjalanannya, artinya 2 bulan setelah kepulangan dari dagang, tazawwaja bisayyidati Khadijah, beliau nikah dengan Siti Khadijah yang janda terhormat, bangsawan dan sangat kaya, ya, seorang pedagang. Wahia allati khatabathu, dan Khadijah lah yang melamar pertama kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak tabu, ya. Jadi perempuan melamar laki-laki, dicontohkan oleh Siti Khadijah melamar meminang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak tabu, ya, jangan sampai orang perempuan sebagai dulang tinande mana bae nu sumping. Tidak seperti itu. Silakan kita menjalani melamar keinginan kepada laki-laki yang dipilihnya, ya. Karena Khadijah pun meminang Rasulullah, bukan Rasulullah meminang Khadijah. Kita lanjut. Wa kana umruha arba'ina sanah. Pada waktu itu umur Khadijah arba'ina sanah, 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sanah. Sedangkan Rasulullah waktu itu usianya 25 tahun. Jadi terpaut 15 tahun, ya, masih muda Rasulullah. Wa kanat qablahu mutazawijatan bi Abi Halah. Dan Khadijah adalah dulunya pernah nikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Artinya seorang janda dari Abu Halah yang wafat. Wa qad mata, dan Abu Halah adalah wafat. Artinya janda wafat, janda mati, ya. Walahu waladun minha, dan Abu Halah punya anak dari Khadijah, ismuhu Halah, namanya adalah Halah. Jadi punya anak bernama Halah. Wa qad aqamat, dan sungguh melakukan bermukim atau berumah tangga Siti Khadijah ma'ar Rasul, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khamsan wa isrin 25 tahun. Jadi berumah tangga Siti Khadijah dengan Kanjeng Rasul selama 25 tahun. Artinya Siti Khadijah nikah 40 tahun, berumah tangga dengan Kanjeng Rasul 25 tahun, berarti usianya adalah 65 tahun. Wafat ya. Jadi berartinya Siti Khadijah usia 65 tahun wafat, berumah tangga dengan Rasulullah selama 25 tahun. Walam yatazawaj ghairoha hatta tuwfiyat. Dan Rasulullah tidak pernah menikah selama berumah tangga dengan Siti Khadijah. Artinya Rasulullah tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sebelum Siti Khadijah wafat. Ya. Demikian lanjutan pada episode yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mencintai Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak amalan sunat yang lainnya. Ciri kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersambung kepada episode yang selanjutnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.